kita masing-masing masih diberikan kesehatan, kenikmatan dan kenikmatan iman, kenikmatan badan, dan tidak lupa kita angkat junjung Nabi Muhammad SAW. Dan para hadirin jemaah Masjid Al-Ikhlas, alhamdulillah pada saat ini kita masuk dalam minggu pertama yang dimana kebiasaan rutinitas yang harus kita jalankan. Alhamdulillah kita masih bertemu nih dan duduk bersama dalam majelis kali ini yang insya Allah pada hari ini dibawakan ada pada Ustadz, pada Bapak Bambang. Sekian dan langsungnya saja kita langsung demikian kita langsung kepada Bapak Bambang. Sekira waktu dan tempat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduka Rabbi wa nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nasta'dik wa natubu ilaik wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tudkhiluna daral hudud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah sahibul maqamil mahmud sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-amjad salatan wa salaman afuzu bihima yawmal ma'ad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala jalla jalaluhu jalla dzikruhu fi muhkami tanzil mudzakiran bidzalik. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wan nafthihi wan nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqullah alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd,
فإن أحسن الكلام وأبين النظام كلام الله الحي القيوم ذي الجلال والإكرام وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وقال أيضا Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ittabi'u wa la tattabi'u faqad kufitum. Ikhwani wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, anak-anakku, jamaah sholat subuh, jamaah majlis taklim, para hujaj, para asatidz, para asatidah, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Alhamdulillah pada hari ini, pada pagi ini adalah pagi yang ke-25 bulan Dzulqa'dah atau bulan Dzulqa'dah 1445 Hijriah. Insya Allah hari Kamis nanti tanggal 29 Dzulqa'dah 1445 Hijriah akan terjadi conjunction antara matahari dan bulan atau ijtima. Namun pada saat terbenam matahari ghurubus syams pada hari Kamis tanggal 29 Dzulqa'dah 1445, ketinggian hilal masih di bawah ufuk, kalau tidak salah sekitar -3. Oleh karena itu, karena masih di bawah ufuk tadi, maka bulan Dzulqa'dah ini akan digenapkan menjadi 30 hari. Sehingga 1 Zulhijjah insya Allah akan jatuh pada hari Sabtu Juni tanggal 8 Juni 2224. Dan hari raya Idul Adha insya Allah akan jatuh pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, kita baca dulu sebuah hadis yang dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Jami' Bulughul Maram min Ahaditsil Ahkam. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Hunaydah bin Khalid radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga dari beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah wa yawma Asyura wa thalathata ayyamin min kulli syahrin awal itsnain
min syahri wal khamis. Rasulullah SAW biasa saum pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian juga pada hari Asyura, yakni tanggal 10 Al-Muharram. Dan juga saum Ayyamul Bid, yakni tiap tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah, kecuali bulan Zulhijjah nanti hanya 13, hanya 15, 14, 15, karena 13-nya masih termasuk hari Tasyrik. Jadi pada hari Tasyrik kita diharapkan untuk berpuasa. Makanya Ayyamul Bidnya adalah tanggal 14, 15, boleh ditambah dengan 16. Dan juga tiap hari Senin dan hari Kamis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, hadis nomor 2437, dan juga An-Nasai hadisnya nomor 2374. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hafiz Abu Tahir rahimahullah ta'ala. Jadi beberapa istri Nabi SAW menginformasikan pada kita, Nabi biasa berpuasa tiap tanggal 9 Zulhijjah, juga pada 10 Al-Muharram, pada Ayyamul Bid 3 hari, dan juga tiap hari Senin dan Kamis. Kemudian ada juga hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-a'malus shalih fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr." Qalu radhiyallahu ta'ala anhu, "Ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah?" Qala sallallahu alaihi wasallam, "Wala al jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai'." Nabi SAW bersabda, tidak ada satu amal soleh dari 360 hari dalam setahun yang sangat dicintai, ahabbu ilallah, sangat dicintai Allah, selain pada hari ini, yakni Ayyamul Ashr, yakni pada 10 hari awal Zulhijjah. Mendengar ini, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah?" Apakah keutamaan hari 10 awal Zulhijjah
melebihi keutamaan jihad fisabilillah. Karena pada waktu itu amal soleh yang paling tertinggi adalah jihad fisabilillah. Maka mereka bertanya, kok kali ini Nabi bersabda ada 10 hari dari 360 hari yang sangat dicintai Allah, yakni 10 awal Zulhijjah. Maka Nabi SAW bersabda, walal jihadu fisabilillah. Betul, keutamaan 10 awal Zulhijjah melebihi keutamaan jihad fisabilillah. Demikian luar biasanya 10 awal Zulhijjah sampai Allah bersumpah ketika mengawali suratul Fajr. Wal Fajr wal layalin ashr wasyaf'i wal watr. Wal Fajr, Allah bersumpah demi waktu fajar. Wal layalin ashr, dan 10 hari menurut para mufassir adalah 10 awal Zulhijjah. Jadi Allah berfirman demi waktu fajar. Waw di sini adalah waw qasam. Artinya huruf waw yang dipakai untuk bersumpah. Seperti misalnya wallahi, wal fajri, demi waktu fajar yang terbit pada 10 awal Zulhijjah. Wasyaf'i wal watr, baik pagi tanggal-tanggal yang genap Syafaq maupun tanggal-tanggal yang witir yang ganjil. Demikian luar biasanya 10 awal Zulhijjah, sehingga tidak heran kalau baginda Rasul Muhammad SAW bersabda melebihi keutamaan jihad fisabilillah. Illa, kata beliau selanjutnya, rajulun kharaja binafsi, orang yang keluar dari rumahnya berjihad di jalan Allah, binafsi, dengan dirinya, wa malik, dan dengan hartanya, falam yarji' min dzalika bisyai', dan kemudian dia tidak kembali ke rumahnya. Artinya jihad fisabilillah, artinya syahid dalam jihad fisabilillah. Hanya ini yang bisa mengalahkan keutamaan 10 awal Zulhijjah. Dan bulan Zulhijjah juga merupakan, bulan Dzulqa'dah juga merupakan bulan pertama dari salah satu daripada 4 bulan haram. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atul hurum ila akhir ayat. Inna iddatas syuhur, sesungguhnya bilangan bulan dalam 1 tahun, isna asyara syahran, ada 12. Fi kitabillahi, ketentuan 1 tahun 12 bulan ini langsung Allah rekam, Allah bukukan, Allah catat di kitabnya di Lauh Mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal ardh, bersamaan ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi ketentuan 1 tahun 12 bulan ini lebih tua dari diciptakannya manusia.
yakni ketika Allah ciptakan langit dan bumi, Allah tentukan sekaligus bahwa nanti 1 tahun itu 12 bulan. Padahal orang Barat pertama kali membuat kalender itu 1 tahun hanya 10 bulan. Kalendernya dikenal dengan nama kalender Urbi Condita sejak kota Roma dibangun. Kemudian ketika Julius Caesar naik tahta, kalender Urbi Condita diganti dengan kalender Julian yang 1 tahun menjadi 12 bulan. Kemudian kalender Julian ini disempurnakan lagi oleh Paus Gregorius XIII dari Vatikan, yang kemudian dikenal dengan kalender Gregorian atau Anno Domini, tahun Tuhan. Tentu Tuhannya mereka, bukan Tuhan kita. Dulu orang-orang Eropa tidak mau pakai kalender ini, karena kalender ini buatannya Paus dari Vatikan. Mereka khawatir Paus ingin kembali menguasai Eropa, karena sebelum perang salib dulu setiap raja di Eropa hanya sah bila ditahbis, disahkan oleh Paus. Tapi sejak perang salib, kasus pendeta Thatcher yang bisa mengampuni dosa-dosa umat Kristiani dengan membayar uang. Jadi semakin besar dosanya, semakin besar bayarannya. Ini ditentang oleh umat Kristiani yang lain, sehingga pecahlah menjadi Protestan, Lutheran, Zwingli, dan juga Anglikan di Inggris. Jadi dulu perang salib itu berulang kali menghabiskan dana gereja, sehingga untuk mengisi kas gereja dijuallah surat pengampunan dosa. Ini mirip-mirip jamaah tetangga kita. Sama kan jemaah tetangga kita juga ada ajaran seperti ini. Jadi kalau berdosa, supaya dosanya hapus, diampuni Allah, dia harus memberikan sejumlah dana untuk organisasi. Semakin besar dosanya, semakin besar dana yang diinfakkan untuk organisasi. Ini ada di jamaah kita sebenarnya. Tapi setelah diyakinkan oleh seorang astronom dari Jerman bahwa ini bukan akal-akalan Paus, tapi betul-betul tuntutan astronomi, sains dan teknologi, barulah orang-orang Eropa mau pakai kalender ini. Inggris malu kucing. Kalau Anno Domini masih bawa Katolik katanya, maka Anno Domini diganti dengan Common Era, CE. Negara Eropa yang paling akhir memakai tanggalan ini, kalender ini, adalah Yunani tahun 1926. Di tahun 1910, ketika Belanda menerima kalender ini, maka dia mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan seluruh jajahan Belanda pakai kalender Anno Domini.
Tapi Belanda juga menyadari bahwa bangsa kita mayoritas beragama Islam. Kalau dipaksakan pakai kalender tahun Yesus ini, tahun Tuhan, pasti akan terjadi pergolakan. Padahal perang Tekumar baru selesai 1904. Kalau 6 tahun kemudian dikeluarkan undang-undang yang memaksa orang-orang atau masyarakat umat Islam di Indonesia memakai kalender ini, dikhawatirkan terjadi pergolakan lagi yang menghabiskan kas kerajaan Belanda. Maka oleh pemerintah Belanda diharuskan bukan tahun Tuhan atau tahun Yesus, diganti dengan tahun Masehi. Umat Islam agak-agak malu-malu kucing juga, seperti Inggris tadi. Inggris diganti Common Era, di Indonesia diganti dengan Amul Miladiyah, tahun kelahiran. Padahal kalau ditanya kita tahu kelahiran siapa, juga bingung juga kita. Lebih mantap lagi kalender Masehi atau Amul Miladiyah ketika di zaman presidennya Bapak SBY diganti namanya menjadi kalender nasional. Jadi sebetulnya kalender nasional yang kita pakai ini berasal dari kalender yang dibuat oleh Paus Gregorius XIII. Kalendernya umat Kristiani. Tapi apakah umat Islam tidak punya kalender sendiri? Punya. Yang di launching di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sekitar tahun 16 Hijriah. Tapi sayang, kalender Hijriah, kalender umat Islam, dizolimi oleh umat Islam sendiri. Jarang, bahkan banyak di antara kita yang tidak mengenal kalender Hijriah, kecuali awal Ramadan, akhir Ramadan, awal Zulhijjah, dan juga awal Al-Muharram. Hanya itu saja kita kenal. Selain itu jarang yang kita kenal. Sebagai bukti kalau di sini yang berkumpul Bapak Ibu di sini saya tanyakan, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa Bapak Ibu dilahirkan? Jawabannya paling Bapak Ibu pakai kalender buatannya Paus. Sedikit yang bisa menjawab menurut kalender kita. Ini aneh tapi nyata. Kita umat Islam lebih mengenal kalendernya Paus daripada kalender sendiri. Kita lebih hafal nama-nama bulan kalendernya Paus daripada nama-nama bulan kalender kita. Padahal nama-nama bulan kalender Paus itu adalah nama-nama dewa. Yang pertama, nama dewa penjaga gerbang langit, namanya Dewa Janus atau Januarius, yang katanya kepalanya ada dua, satu menghadap ke belakang, satu menghadap ke depan. Yang menghadap ke belakang untuk mengevaluasi bulan-bulan yang telah kita lewati. Yang menghadap ke depan untuk memprogramkan bulan-bulan yang akan kita lalui. Jadi bulan pertama dalam kalendernya Paus
adalah bulan Janus. Bulan yang kedua adalah nama dewa juga, dewa kasih sayang, dewa Februario. Makanya bagi orang kafir, bulan Februari adalah ada hari kasih sayang, Valentine Day. Sayangnya justru umat Islam ikut-ikutan. Anak-anak kita ikut merayakan Valentine, termasuk bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya pulang kerja singgah ke toko bunga, beli setangkai bunga mawar merah. Pulang ke rumah, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Abi. Alhamdulillah sudah pulang kantor. Kemudian tiba-tiba menjatuhkan lututnya sambil mengacungkan bunga mawar merah. Be my Valentine Umi. Rasa ini terjadi tanpa kita ketahui bahwa itu adalah tradisi orang-orang kafir. Kemudian bulan yang ketiga adalah dewa perang, namanya Dewa Martius. Dulu di kalender Abur Bikolita, bulan Martius bulan yang pertama. Ketika di zaman Kaisar Julius, kalender yang pertama, bulan yang pertama adalah Janus dan Februari. Jadi bulan ketiga bulan Martius. Bulan yang keempat adalah Dewa Cinta, Aprilio. Bulan kelima adalah Dewa Kesuburan. Kalau orang Jawa mungkin Dewi Sri, Dewa Mayu. Bulan keenam adalah nama dewa istri Zeus, namanya Dewa Juno. Nah, kemudian Julius Caesar ingin mengabadikan namanya, ingin mendunia. Maka bulan berikutnya yang tadinya nambah bilangan, namanya bulan ke-7, diabadikan namanya menjadi bulan Julius. Nah, ini anak angkat Julius Caesar, Octavianus Augustus, latah seperti bapaknya, ingin mengabadikan namanya, maka bulan ke-8 dikenal nama bulan Augustus. Untung aja kaisar berikutnya nggak latah, sehingga kita masih mewarisi nama bilangan bulan yang sudah bergeser. Bulan berikutnya September, Septu. Orang Jawa ikut-ikutan Sabto. Makanya dalam pewayangan itu ada Sabto Argo. Sabto Argo itu semacam makam leluhurnya orang Pandawa, terletak di Sabto Argo, 7 gunung. Makanya raja-raja kita suka makamnya di tempat yang tinggi, di Mogiri, naik ke atas. Bulan September artinya bulan ke-7. Dulu waktu 1 tahun 10 bulan, tahun Abur Bikolita, ini bulan diawali bulan Martius, maka bulan ke-7 betul di bulan ke-7. Tapi begitu masuk bulan Janus dan Februari, maka bulan ke-7 namanya, tapi adanya sudah di bulan ke-9. Bulan berikutnya nama bilangan juga Mas,
Oktober, bulan ke-8. Sekarang bergeser jadi bulan ke-10. November, 9. Bulan ke-9, sekarang adanya bulan ke-11. Desember artinya bulan ke-10. Sekarang bulan ke-12. Jadi tidak sesuai nama bulan dengan kondisi posisinya di bulan itu. Ini lebih kita hafal daripada bapak-bapak, ibu-ibu kenal dengan bulan Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jarang yang hafal. Jangankan anaknya, ibunya pun, bapaknya pun tidak hafal. Hafalnya cuma tadi 1 Ramadan, akhir Ramadan, dan 1 Syawal, dan 1 Zulhijjah. Sekarang ada tambahan lagi 1 Al-Muharram. Nah, inilah yang kita kenal. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu Allah pilih 4 bulan sebagai bulan haram. Bulan haram ini adalah bulan mulia. Jadi kata haram itu bukan hanya dilarang. Kalau di negara kita haram itu dilarang karena dipengaruhi dengan hukum yang 5: wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Haram di sini mulia, makanya namanya Masjidil Haram, masjid yang mulia, bukan masjid yang dilarang. Ini ada anekdot, ada joke ketika kita habis melempar jamar ronde pertama. Biasanya ada di antara kita ingin tawaf ifadah, langsung dari Mina pergi ke Masjidil Haram agar hari esoknya sudah bisa pakai bebas. Tapi yang tidak langsung kan masih pakai umroh. Nah, ini ketika jalan kaki dari Mina ke Mekah, jaraknya kurang lebih 5 km. Karena rame-rame jangan rasa. Tapi nanti ada taksi yang menawarkan haram. Ibunya udah Pak, kita naik taksi itu haram. Bapaknya bilang haram. Akhirnya tetap jalan kaki, nggak mau naik. Padahal haram di sini maksudnya akan ke Masjidil Haram. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulannya Allah pilih 4 bulan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram berurutan. Yang keempat adalah bulan Rajabullah. Dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fi anfusakum. Itulah ketentuan agama yang benar. Fala tadzlimu fi anfusakum. Janganlah kita berbuat zalim di 4 bulan haram ini. Bukan berarti di bulan yang lain bebas, tidak. Karena 4 bulan yang haram ini, yang diharapkan Allah ini, punishment-nya atau sanksinya lebih berat daripada 8 bulan yang lain. Sebagai konsekuensinya, maka beramal soleh di 4 bulan haram ini dilipat gandakan pahalanya. Bahkan Nabi tadi bersabda, tidak ada hari yang paling dicintai Allah kecuali 10 awal bulan haram
di bulan Dzulhijjah. Yang keutamaannya melebihi jihad fisabilillah kecuali syahid di jalan Allah. Nah, kemudian para ulama juga mengajarkan bahwa ada tuntunan ibadah saum yang mencakup seluruh ibadah kita, yakni berpuasa pada 9 hari awal Dzulhijjah. Jadi disunahkan kita mempraktekkan latihan puasa kita di bulan Ramadan setelah bulan Syawal kemarin 6 hari ditambah Senin dan Kamis ditambah Ayyamul Bid, maka selanjutnya di bulan Dzulhijjah awal bulan haram yang pertama, yang kedua adalah praktek pada 9 awal Dzulhijjah. Karena puasa di awal 9 Dzulhijjah itu mengcover seluruh ibadah kita. Pada saat puasa kita sholat sunnah wajib itu. Pada saat puasa kita infak sedekah. Pada saat puasa kita tilawatul Quran, tadaburul Quran. Karena belum tentu pada saat kita sholat wajib dan sunnah kita dalam keadaan puasa. Pada saat kita infak sedekah kita dalam puasa. Belum tentu pada saat kita membaca Quran kita dalam keadaan puasa. Tapi 9 awal Dzulhijjah ini mengcover puasanya, mengcover ibadah-ibadah yang lain. Makanya dalam hadis tadi dikatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita berpuasa di 10 awal bulan Dzulhijjah. Hanya 10-nya dah full, 10-nya hanya setengah hari, atau mungkin kurang. Karena kalau kita akan berangkat sholat Idul Fitri, kita diperintahkan iftar awalan, breakfast dulu. Makanya Idul Fitri arti lain adalah Id kembali, fitar adalah fatur, makan pagi. Makanya orang Arab kalau ngajak breakfast, hayya atanawalul fatur, mari kita breakfast. Jadi Idul Fitri kembali makan pagi. Karena selama sebulan kita tidak pernah makan pagi, karena makan sahur. Tapi kalau akan berangkat ke mushola atau masjid, di zaman Nabi mushola itu artinya lapangan. Nabi kalau sholat Id itu bukan di masjid, karena masjidnya sempit. Sekarang rombong itu masjid Nabi luasnya segini, dari mimbar sampai ke rumah Nabi. Itu rombong masjid Nabi yang asli. Karena sempit maka Nabi sholatnya di musola. Musola punya lapangan. Kalau kita akan musola artinya surau atau tajuk atau langgar atau menasab. Kalau zaman Nabi musola itu lapangan. Kalau mau sholat Idul Adha, kita diperintahkan saum awalan, puasa dulu. Jadi nanti hari Senin tanggal 17 Juli kalau mau berangkat sholat Id kita puasa dulu. Nabi biasanya berbuka dengan daging atau hati hewan kurban yang dipotong. Nah, kalau kita motong sendiri bisa seperti itu.
potong sendiri di rumah, bisa seperti itu. Tapi kalau potongnya rame-rame, dititipkan panitia, nunggu selesai nanti. Urutan keberapa sapi kita, urutan keberapa kambing kita. Baru nanti kita minta sama panitia, artinya untuk berbuka puasa. Karena haram berpuasa full 1 hari penuh di hari Idul Adha. Jadi yang sunnah itu yang pertama 1 sampai tanggal 9. Ini sahabat yang mengikuti ini adalah sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala. Jadi yang mengikuti Abdullah bin Umar radhiyallahu taala. Kemudian kalau para tabi'in adalah Hasan al-Basri, Ibnu Sirin, Qatadah yang senantiasa berpuasa 1 sampai 9 Zulhijjah. Demikian yang disampaikan oleh Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Lataiful Ma'arif halaman 459. Walaupun menurut Bunda Aisyah radhiyallahu ta'ala dalam hadis Muslim nomor 1176, beliau tidak pernah melihat baginda Rasul puasa 9 hari bulan Zulhijjah. Tetapi Bunda Hafsah radhiyallahu ta'ala anhumah menyatakan bahwa Nabi senantiasa berpuasa 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Jadi dua istri Nabi ini berbeda pendapat. Yang satu mengatakan tidak pernah melihat Nabi full puasa, tapi Bunda Hafsah mengatakan Nabi full puasa 1 sampai 9. Oleh karena itu para ulama berpendapat dengan mengkompromikan dua hadis ini. Ketika gilir di rumah Bunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, maka Nabi tidak full puasanya, tidak 1 sampai tanggal 9, melainkan hanya tanggal 9 saja. Tapi di Bunda Hafsah, ketika gilir di Bunda Hafsah, Nabi full sampai 1 tanggal 9. Oleh karena para ulama mengatakan kalau kita mampu mencari keutamaan hari yang paling dicintai Allah, berpuasa kita dari hari Sabtu 8 Juni nanti sampai tanggal 16 hari Ahad 16 Juni plus 17 hari. Kalau tidak mampu 9 hari, boleh dipilih-pilih. Misalnya tanggal 8-nya nggak puasa, tanggal 9-nya tidak, tanggal 10-nya puasa karena Senin. Nanti puasa berikutnya di Kamis. Jadi Senin, Kamis ditambah hari Ahad, hari Sabtu tanggal 15 Shaum Tarwiyah makan 8 Hijriah. Nah, puncaknya adalah tanggal 16 hari Ahad, yakni Shaum Arafah. Kalau tidak bisa full, pilih 4 hari. Kalau tidak bisa 4 hari, juga pilih 2 hari. Hari Sabtu 15 Juni dan hari Ahad 16 Juni. Hari Tarwiyah dan hari Arafah. Kalau tidak bisa juga, jangan tinggalkan tanggal 16-nya hari Ahad, yakni Shaumul Arafah. Karena ada bukan hari sin amnesti, hari pengampunan dosa. Karena Nabi puasa 9 Zulhijjah atau puasa hari Arafah menghapuskan dosa-dosa setahun yang akan datang dan juga menjaga diri kita dari dosa-dosa besar setahun yang akan datang.
Jadi setahun yang lewat dan setahun yang akan datang. Kalau Asyura karena hanya setahun yang lewat. Tapi 9 Zulhijjah setahun yang lewat dan setahun yang akan datang. Ini simpel. Jadi kalau tidak bisa full 8 hari, 9 hari, cobalah 4 hari tadi. Tidak bisa, coba 2 hari. Kalau tidak bisa juga 1 hari. Kalau 1 hari pun tidak bisa kebangetan. Ya latihannya itu sebulan kita latihan puasa. Masa puasa 1 hari saja tidak mau. Kan kebangetan. Kemudian puncaknya adalah pada 10 Zulhijjah. Di sana ada ibadah kurban, menyembelih onta di Saudi sana atau Timur Tengah yang lain, sapi, kambing di negara kita karena ontanya nggak bisa dipotong, dimarahi sama kebun binatang nanti. Karena ada ontanya di kebun binatang ya. Tapi sapi atau kambing, kecuali di Kudus. Di Kudus tidak boleh potong sapi, bolehnya potong kerbau. Jadi kerbau dengan kambing. Karena dulu di Kudus itu banyak komunitas agama Hindu. Sedangkan sapi bagi agama Hindu adalah dewa. Betapa tersinggung dan sakit hatinya orang Hindu kalau dia lihat dewanya dipotong. Makanya oleh Sunan Kudus diganti kerbau. Jadi yang utama adalah kambing. Karena biasanya kambing lebih murah dari sapi. Sehingga sapi pun kalau kurban patungan. Padahal tidak harus demikian. Satu orang boleh 1 ekor sapi, boleh kalau mau. Bahkan satu orang 100 ekor sapi, boleh. Nabi berkurban 2 ekor kambing dan 100 ekor unta. Nabi 63 ekor unta dipotong sendiri, sisanya diserahkan pada menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Jadi boleh kita satu orang 100 ekor kambing, boleh. Satu orang 100 ekor sapi, boleh. Tapi kalau tidak mampu, satu orang cukup 1 ekor kambing. Bahkan kalau tidak mampu juga bisa 1 ekor kambing untuk 1 keluarga. Nah ini 1 ekor kambing untuk 1 keluarga. Karena Nabi ketika akan menyembelih hewan kurbannya, beliau bersabda atau berdoa, Bismillah, Allahumma ya Allah hadza minka walak. Ini doa beliau ketika memotong hewan kurban. Bismillah, Allahumma ya Allah hadza minka walak. Ya Allah, ini hewan kurban adalah hasil rezeki yang Kau berikan pada kami keluarga, sehingga kami bisa beli kambing, bisa beli sapi, bisa beli patungan sapi. Ini rezeki darimu ya Allah. Kalau Kau tidak beri rezeki, kami tidak bisa beli kambing, tidak bisa beli sapi. Ada minka walau, tapi pada pagi ini Ku kembalikan kepadamu sebagai bentuk takarumku padamu. Jadi setelah dipotong, itu jadi milik Allah. Kalau tadinya sebelum dipotong, kambing itu milik kita. Kambing, sapi milik Pak Haji, Bu Haji. Tapi begitu dipotong, jadi milik Allah. Maka berbahagialah bapak-bapak yang jadi panitia kurban. Karena panitia kurban adalah pemegang amanah Allah. Dia menjaga hewan kurban yang sudah dipotong. Karena itu milik Allah.
Hadza minka walad fataqabbal min Muhammad, ya Allah terimalah hewan kurban dari hambamu Muhammad, dari nabimu Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ali Muhammad, dan dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi satu kambing bisa untuk satu keluarga. Wa ummati Muhammad lam yudohi, dan dari umat Nabi Muhammad yang karena pada waktu itu karena situasi dan kondisinya tidak bisa berkurban. Jadi berbahagia Bapak Ibu yang kalau tahun ini tidak dapat rezeki untuk membeli hewan kurban, tidak berkurban, Bapak Ibu sudah ditalami Nabi 14 abad yang silam. Tidak usah kecil hati. Jangan memaksakan diri utang-utang. Kalau umur kita sampai lunas utang, kalau tidak, kalau ahli waris kita mampu lunas utang, kalau tidak, masalah. Juga ada yang menganjurkan kalau nggak bisa potong kambing, potong sapi, potong ayam saja. Kenapa potong ayam? Agar bapak-bapak, ibu-ibu nggak ngarep, kebagian dari kurban. Kelihatannya lucu, tapi memang ada hadis yang muttafaqun alaih bahwa Nabi bersabda, barang siapa yang pada hari Jumat mandi Jumat seperti mandinya orang junub, jadi berwudu dulu baru mandi langsung, kemudian dia berangkat pergi ke masjid, yang pertama kali masuk ke masjid dia seperti berkurban seekor badana, seekor unta. Jadi bapak ibu, bapak-bapak yang pertama kali masuk ke masjid itu seperti pahalanya seperti berkurban seekor unta. Yang kedua masuk ke masjid mendapatkan pahala seperti berkurban seekor sapi, baqarah. Dan yang ketiga masuk ke masjid di hari Jumat, Jumatan, adalah berkurban seperti seekor kambing yang lengkap dengan tanduknya. Jadi pertama kali hari Jumat, mau Jumatan masuk ke masjid, yang pertama adalah seperti mendapatkan pahala berkurban seekor unta, yang kedua berkurban seekor sapi, yang ketiga berkurban seekor kambing. Kemudian yang keempat masih dapat juga pahala. Yang masuk keempat ke masjid bagikan berkurban seekor dajajah ayam. Nah ini Nabi mengatakan ada pahala berkurban seekor ayam. Kalau masuk ke masjidnya yang keempat. Makanya tadi ada yang mengatakan kalau nggak kurban sapi kambing ya potong ayam aja dulu. Supaya nggak harap, kalau harap kan kesel nanti. Panitia lupa saya dari kasih kurban kemudian dikurban. Yang masuk kelima juga masih dapat pahala. Jadi seperti berkurban satu butir telur. Nah, jadi satu butir telur. Jadi kalau nggak bisa potong ayam harus telur aja. Yang belakangan masih dapat pahala, tapi bukan pahala berkurban lagi. Kecuali nanti kalau khatib naik mimbar, maka mereka akan masuk ke masjid ditutup catatan orang-orang yang hadir di Jumat. Jadi sekali lagi berkurban itu dengan sapi bisa 100 ekor, ke 1 ekor, kambing bisa 1 ekor, ke 100 ekor, bisa juga 1 kambing 1 keluarga seperti Nabi Muhammad tadi. Dari Ali Muhammad, keluarga Muhammad. Keluarga Nabi di sini adalah keluarga yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Karena Nabi tidak pernah berkurban atas nama almarhumah Siti Khadijah binti Khuwailid
Betapapun sayangnya Nabi tidak pernah berkorban atas nama almarhum Qasim, almarhum Abdullah, almarhum Ibrahim, anak laki-laki beliau. Tidak pernah beliau berkorban atas nama almarhumah Zainab, almarhumah Ruqayyah, almarhumah Ummi Kalsum, putri beliau yang meninggal sebelum beliau. Betapapun sayangnya sama orang tua, belum pernah Nabi berkorban atas nama almarhum Abdullah bin Abdul Muttalib. Belum pernah Nabi berkorban atas nama almarhumah Aminah binti Wahab. Oleh karena itu Nabi tidak pernah berkorban atas nama almarhumah. Makanya Imam Syafi'i berfatwa kalau orang berkorban atas nama almarhumah tanpa wasiat, maka jatuhnya hanya sedekah atau bukan sedekah kurban, bukan ibadah kurban. Jadi menurut Imam Syafi'i tidak merupakan ibadah kurban kalau berkurban atas nama almarhumah kecuali ada wasiat. Tetapi muridnya Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan, boleh berkurban atas nama almarhumah dan dagingnya boleh dimakan kecuali kurban nazar. Tapi kalau Imam Abu Hanifah boleh berkurban atas nama almarhumah, tapi dagingnya tidak boleh dimakan walaupun kurban sunnah. Oleh karena itu Ustaz Abdul Somad Hafizullah Ta'ala dalam salah satu YouTube-nya mengatakan kalau orang yang bermadzhab Syafi'i seperti negara kita ini mau berkorban atas nama almarhumah, pindah madzhab dulu. Jadi pindah madzhab Hambali, jangan Hanafi, karena sama-sama boleh. Kalau Hanafi dagingnya nggak boleh dimakan, tapi kalau Hambali dagingnya boleh dimakan. Jadi pindah dulu. Kemudian ada yang tanya, kalau gitu boleh pindah-pindah madzhab? Ustaz, boleh kalau bukan cari yang gampang. Jadi pindah madzhab ini alasan darurat. Karena kalau mazhab Syafi'i tidak boleh kecuali wasiat, pindah Hambali yang boleh. Ketika kita di tanah air sentuh laki perempuan suami istri batal wudunya. Begitu tawaf di Masjidil Haram, tidak mungkin kita sentuhan batal. Karena tempat wudunya jauh di luar, repot kita. Maka di sana kita pindah mazhab ke qaul qadimnya Imam Syafi'i atau ke mazhab Malikiyah. Jadi dalam makna para ulama mengatakan Ali Muhammad dan keluarga Muhammad. Nah tadi Bapak Ibu yang karena kondisi tahun ini tidak bisa berkorban, maka jangan kecil hati. Kurbannya sudah ditalami Nabi, cukup dengan ayam sama telur aja. Tapi kalau tahun depan atau tahun sekarang bagi bapak-bapak yang mampu, fala yaqrabanna sholat. Kata Nabi, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Dalam hadis lain, jangan menghadiri majelis kami. Bagi bapak, ibu yang mampu, tapi tidak mau berkorban, jangan dekat-dekat tempat kami, tempat sholat kami. Jangan dekat-dekat masjid kami, apalagi masuk. Jangan menghadiri majelis kami. Jadi kritik Nabi keras. Bagi yang mampu tidak mau, hati-hati. Yang perlu kami ingatkan kepada panitia kurban. Biasanya orang sekarang banyak berkurban patungan ke sapi. Karena kambing dan janggut jarang sekarang. Karena alasan penyakit darah tinggi dan lain sebagainya. Jadi banyak patungannya ke sapi. Ada satu kasus orang yang patungan sapi
baru 5 orang, nggak sampai 7. Ya, karena tradisi negara kita adalah sapi itu 47 orang, padahal satu sapi 1 orang boleh, satu sapi 100 orang boleh. Ini terbiasa negara kita 7, tapi baru 5 orang. Ini panitia jangan potong meter langsung, udah kita ganti kambing aja, karena tidak sesuai dengan harga sapi. Ini mengecewakan orang yang mau berkorban sapi. Kecewa dia, karena dia patungannya sapi, kok tiba-tiba diganti kambing tanpa setahu mereka. Nah, jadi kalau ada kasus seperti ini, sapi tinggal 5 orang, Bapak panggil 5 orang itu, Bapak, maaf, ini kalau kita berikan sapi kurangnya berapa Pak? Kurang 10 juta misalnya. Apakah Bapak mau nambah 2 juta seorang karena 5 orang? Atau salah satu di antara Bapak mau nambah 10 juta? Jadi kalau 2 juta nambah 5 orang, bagus. Tapi kalau tidak ada pun, 1 orang bisa 10 juta, jadi tetap sapi. Tapi kalau mereka semua tidak mau menambah, maka Bapak harus jelaskan sebagai panitia, mohon maaf, karena 5 iuran bapak-bapak, infak bapak-bapak ini tidak bisa untuk membeli 1 sapi. Kalau Bapak tidak mau menambah, ya terpaksa kami ganti dengan 5 ekor kambing. Jadi ada akadnya, ada jam kabulnya. Jangan sampai mengecewakan orang yang tadinya mau sapi, tiba-tiba diganti kambing tanpa tahunya. Siapa tahu dia bisa menambah 10 juta atau bisa patungan 2 juta lagi. Jadi kadang-kadang panitia itu diam-diam diganti kambing saja. Sehingga begitu hari pemotongan, dia datang, kok korbannya ganti kambing katanya, padahal ada iurannya sapi. Jangan sampai ada seperti itu. Jadi diikhlaskan, kasih tahu bahwa ini ganti kambing. Kemudian yang lain hanya review saja, sudah pernah saya sampaikan, tidak boleh memberi upah kepada penyembelih dengan bagian daripada hewan kurban. Jadi yang kurban tidak boleh, apalagi panitia yang merupakan perpanjangan tangan dari si mudhohi. Nabi pernah bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata." Nah, ini kita nggak tahu kok Nabi 14 atau 15 yang silam bersabda, "Man ba'a jilda," barang siapa yang mau jual belikan kulit hewan kurbannya, fala udhiyata, maka tidak ada kurbannya, atau kurbannya sia-sia, atau kurbannya tidak diterima. Hati-hati, jangan sampai Bapak menjual bagian dari hewan kurban, kulitnya kan, kepalanya, kakinya kan, termasuk memberi upah. Di Pak Jagal saya upahi kepala sapi saja ya, jangan, tapi harus dibayar berapa ongkos potong. Dan ongkos potong tidak boleh diambilkan dari kas masjid. Kas masjid itu bukan untuk biaya kurban. Kas masjid untuk ganti lampu, untuk speaker, sound system, untuk tempat wudhu, dan lain-lainnya. Tidak boleh mengeluarkan uang keperluan kurban, prosesi kurban dari kas masjid. Lalu biaya potong kita tak sampai kurban. Bapak mau potong sendiri atau diwakilkan? Kalau potong sendiri, alhamdulillah ini sunnah yang banyak ditinggalkan. Karena Nabi berkurban, para sahabat berkurban, memotong sendiri dan diwakilkan. Bahkan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala memerintahkan anaknya yang perempuan menyembelih kambing hewan kurbannya sendiri. Boleh ibu-ibu kalau bisa memotong hewan kurbannya sendiri. Dan kadang-kadang ibu-ibu kita ini jangankan kambing, ayam saja nggak bisa. Panggil tanggal untuk potong ayam.
Tapi jangan lupa tangannya dibagi nanti. Tetapi kalau kita masak, jangan lupakan tetangga, walaupun hanya kuahnya saja. Jadi sekarang orang di medsos itu, ibu-ibu, bapak-bapak sering mengumbar makanan-makanan enak, membagi makanan enak, tapi tidak ngasih kuahnya kepada tetangga. Ya pengertian kuah bukan berarti kuahnya saja dikasih, tapi juga isinya. Ini banyak salah nanti dikasih kuahnya saja bingung. Sama dengan orang yang sholat Jumat, banyak yang bersandaran di tembok, kemudian tertidur. Gak pahala Jumatnya dibagi dua dengan tembok, karena tempatnya ada juga. Sama tidur. Kalau dibilang kan yang dilarang hanya berkata-kata. Kalau berkata-kata saja dilarang, nanti tidur. Hati-hati kalau kita Jumatan tidur, tidak dapat pahala Jumat. Sama tadi kalau kirim tetangga jangan kuahnya saja, kasihlah sedikitnya sedikit. Jadi upahnya dimintakan kepada si pemotong. Kalau diwakilkan pada panitia. Kemudian nanti peliharaannya di masjid, hanya mau dipelihara di rumah di masjid. Kalau halamannya sempit atau luas sapi bau, di masjid ada biaya pemeliharaan. Yang jaga malam kan perlu dikasih kopi, nasi uduk. Kalau hilang kan tanggung jawab dia. Perlu dikasih makan, rumput tidak ada di sekitar kita, mesti beli di luar. Juga ada tenaga kesehatan agar tidak kena penyakit antrak. Itu ada biayanya, mintakan sama yang kurban. Kemudian nanti kalau netelin, tanya lagi, Bapak mau netelin sendiri? Oh saya nggak bisa pakai panitia, ada biaya netelin. Satu kambing berapa biayanya, satu sapi berapa. Ini biaya netelin untuk makan pagi, makan siang, petugas yang panitia tadi. Jadi gak boleh mentang-mentang panitia terus ambil bagian kurban dimasak makan. Di sini tidak ada ambil. Kalau zakat kan ada ambil, 1/8 bagian. Kalau daging kurban gak ada ambil. Saya katakan tadi sudah dipotong udah milik Allah. Maunya Allah itu apa daging? Maunya Allah pertama untuk yang berkurban, kalau bukan kurban nazar. Yang kedua untuk hadiah, tetangga kanan kiri, depan belakang, bahkan kadang-kadang satu RT. Yang ketiga untuk orang tersakit. Hanya untuk nggak ada untuk ambil. Makanya makan pagi, makan siang, ambil itu jangan pakai kas masjid, minta sama yang berkurban. Jadi kalau ada orang kurban, ditanya potong sendiri, pelihara sendiri, atau netelin sendiri. Kalau tidak ada, minta berapa biaya semua. Alhamdulillah sekarang sudah mulai berlaku seperti itu. Kalau dulu kadang-kadang yang potong dikasih kepala kambing, kepala sapi, dipakai kulit tidak boleh, harus dibayar berapa. Yang si kurban juga dimintai keikhlasannya. Kulit yang kadang-kadang jadi masalah karena kulit sapi harganya cukup mahal. Ini panitia tidak boleh jual kulit, uangnya masuk kas masjid tidak boleh. 4 mazhab mengharamkan jual beli hewan kurban termasuk kulit. Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Tapi Imam Hanafi sebagian membolehkan karena mereka kan bisnismen, saudagar kaya kebanyakan, ribet ngurusin kulit sapi, ribet ngurusin kaki dan kepala sapi. Makanya dia jual
tetapi uangnya tetap dia bagikan para fuqara wal masakin, tidak masuk kas masjid. Makanya boleh kita siasati kepada yang kurban sapi, kita minta kulitnya sebagai hadiah. Jadi bapak minta hadiah kulit sapi dari tetangga yang berkurban. Nah, kalau sudah diikhlaskan oleh pemilik si mudhofi, kulit sapi jadi milik bapak. Nah, kalau milik bapak boleh bapak jual, boleh ibu jual. Uangnya terserah untuk bapak pribadi atau disumbangkan kas masjid. Jadi bukan panitia yang menjual, karena panitia sebagai perpanjangan tangan si mudhofi, dia termasuk yang tidak boleh memperjualbelikan hewan kurban walaupun hanya kulit, kepala, otak. Jadi bisa disiasati semacam itu. Karena bagi penerima kurban boleh menjual kembali hewan kurban. Makanya bukan rahasia umum sekarang ini kalau ada orang kurban, panitia kurban di sekitar masjid ada tukang tampung. Jadi orang dapat kurban dikasih, dijual, boleh saja itu. Kemudian timbul masalah lagi, apakah daging kurban boleh kita kasihkan kepada tetangga kita yang non muslim? Menurut Syekh Qaradawi rahimahullah ta'ala boleh, asalkan seluruh umat Islam sudah terpenuhi. Tapi seorang mu'alim dari Asyiratus Safiyah, di mana bayaran baru, bayaran lama, beliau mengatakan bahwa haram hukumnya memberikan hewan kurban kepada orang-orang muslim. Jadi mu'alim Syafi'i Al-Gamiyah rahimahullah ta'ala haram memberikan daging kurban kepada non muslim. Karena apa? Menurut beliau, daging kurban adalah ma'idatul rahmah, hidangan Allah untuk orang-orang mukmin. Jadi ada yang mengharamkan, nanti ulama ada yang mengharamkan. Nah, kemudian lagi saya kira sudah cukup itu saya ingatkan. Jangan lupakan besok Senin hari Senin besok puasa Senin. Jangan lupa nanti hari Sabtu kalau mampu puasa Zulhijjah dari tanggal 8 sampai tanggal 16. Kalau tidak mampu ya 16-nya jangan tinggalkan karena sholat Arafah. Kemudian di bulan Zulhijjah ini ada 2 takbir. Yang pertama takbir mutlak. Takbir mutlak itu takbir sejak tanggal 1 Zulhijjah. Karena mutlak tidak ada ketentuannya, kapan saja, di mana saja, kecuali tempat yang dilarang. Disunahkan mengumandangkan takbir, tasbih, tahlil, dan tahmid. Mutlak ini sifatnya. Yang kedua takbir muqayyad. Jadi ada ketentuannya. Jadi takbir sejak ba'da subuh 9 Zulhijjah sampai ba'da asar hari Arafah, hari Tasyrik. Kalau Idul Fitri kan selesainya setelah sholat Id. Tapi kalau Idul Adha takbirnya selesainya adalah hari ketiga Tasyrik, ba'da asar. Jadi dianjurkan, disunahkan kita selesai takbir sejak awal Zulhijjah. Saya kira itu mungkin yang dimudahkan saya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan kurban dan puasa sunnah. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu diberi kemudahan untuk bisa menunaikan ibadah kurban, dan bagi bapak ibu yang tidak atau belum bisa tahun ini, mudah-mudahan tahun depan bisa, dan juga hewan kurban diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan juga kita
bisa melaksanakan ibadah saum dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza bi ra'yi fa in yakun shawaban fa min Allah wa in yakun khata'an fa minni wa min asy-syaitan. Wallahu wa rasuluhu bar'un min wa huwa ahsanu ma qaddana alaihi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa'afu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup pengajian pada hari ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.